Halo guys, balik lagi di channel gue Henry Jazvidi. Kali ini kita akan lanjut lagi nge-review salah satu manhwa ya, yang berjudul Magic Emperor chapter 499. Wah, udah banyak juga nih chapternya ya guys ya. Di sini kita masih ngelihat pertarungan atau terdesaknya anggota pasukan macan si Dugu ini. Nah, dari keluarga Dugu, pasukannya pun sudah mulai benar-benar terdesak banget ya, sampai dia harus ke tempat yang sudah diramalkan. Tempat itu sebenarnya Dugu juga udah tahu, dan seluruh anak-anaknya juga udah tahu kalau itu adalah sebuah ibaratnya kayak malaikat mautnya si Dugu ini yang udah dikasih tahu kalau dia itu tempat bakalan jadi tempat kematiannya. Tapi di sini mau nggak mau si Dugu harus kabur atau mundur ke tempat itu, karena hanya tempat itu perlindungan yang bisa ngelindungi seluruh pasukannya saat ini ya guys ya. Karena di sini dari pengkhianat pasukannya Bes itu dari kaisaran lain, terus dari kaisar yang udah berkhianat pun udah agak sulit untuk pasukan Dugu menghancurkan mereka semua, habis mengalahkannya, karena Dugu pun udah ngeluarin hampir seluruh kemampuannya, kekuatannya yang gabungan itu, yang gabungan naga. Nah, ini yang gue gambar adalah, ini ilustrasi yang sedang gue gambar ini adalah anak-anak dari si Dugu ya, yaitu para pasukannya juga lah, anggotanya yang berdebat masih bingung nih. Nah, tapi di sini pun nanti sepertinya Jongvan nggak akan maksudnya nggak semata-mata nolong begitu aja ya guys ya, karena di sini lagi pada berkumpul, lagi pada mikir-mikir apakah dia mau meminta tolong sama Jongvan atau anak angkatnya si Dugu ini. Kan ada tuh yang si ketua ya, yang sekarang menjadi ketua klan Law ya, yang udah dilayani nama Jongvan. Nah, itu adalah anak angkatnya. Nah, anak angkatnya dia minta tolong pada adenya lah ya, ibaratnya adenya mereka yang ingin minta tolongan perlindungan lah untuk membantu pasukan Dugu atau abang-abangnya dan ayahnya ini, ayah angkatnya ini. Tapi kalau gue lihat kemungkinan ditolong pun mungkin ada sesuatu hal yang tersembunyi dari Jongvan ya, karena banyak juga yang spoilers ya. Kalau nanti meskipun ditolong pun kayaknya nggak akan begitu aja bisa selamat ya guys ya. Apalagi banyak spoiler yang bilang kalau Dugu itu bakalan meninggal ya. Ya sebenarnya sih bisa jadi akan meninggal karena ada novelnya juga. Tapi gue nggak terlalu baca novel karena nggak suka banget. Bukan nggak suka banget, maksudnya terlalu banyak ceritanya yang nggak akan gue bisa bayangin ya. Karena namanya juga jenis-jenis manhwa kayak gini, nama-namanya banyak, takutnya lupa, jadi gue lebih suka di gambarnya. Nah, ini yang gue gambar itu yaitu yang tadi gue bilang, anak-anaknya yang sedang mau minta tolong sama adik angkatnya yang berada di klan Law, yang menjadi pemimpin dari klan Law yang sedang dilayani sama Jongvan ya kan. Yang klan Law saat ini sudah mulai banyak pasukan yang dari 7 bangsawan yang bergabung ke klan Law ya kan, karena dihianati oleh kaisar. Nah, di sini kita belum melihat si kawanan si pasukan hantu atau jiwa ya, yang pakai topeng itu, pengawal pribadinya si kaisar. Nah, sepertinya dia nanti bakalan nongol ya. Entah itu di chapter ini dia akan nongol, entah itu di chapter ini atau chapter yang kedua ya. Karena di sini pasukan dari Bes dan kekaisaran lain agak sulit untuk memasuki arah atau perlindungannya dari Dugu. Kemungkinan dia akan minta bantuan sama si kekuatan yang inti jiwa itu yang ngelawan Jongvan itu yang pakai topeng. Nah, di sini pun nanti pada belum tahu ya, belum pada bisa nebak bahwa kaisar itu emang udah berkhianat nih. Di sini yang bisa mencurigai itu cuma anak-anaknya Duna. Si Dugu ini masih keke ya, karena Dugu ini nggak sepinter anak-anaknya sih, dan juga dia nggak sepinter Jongvan dan lain-lain, karena dia itu lebih kekuatan guys ya. Si Dugu ini lebih fisik lebih kuat, tapi otaknya nggak encer ya. Dia masih kayak berpikir kalau kaisar itu masih setia sama dia, masih mau melindungi dia, padahal kaisar udah mengirim pembunuh si pengawal pribadinya kaisar buat ngelabui si kaisar nanti itu ya, yang berpura-pura ingin menolong ya, atau berpura-pura memberi solusi dari kaisar
ya seakan-akan Kaisar nolong dia, tapi sebenarnya dia malah datang mau ngebunuh si Dugu ini, ya kan. Dan di situ nanti bakalan nggak nyangka lah, si Dugu pun udah kekuatannya udah mulai agak terkuras karena ngeluarin kekuatan pertarungan sebelumnya, terus ditambah dari dibunuh oleh dari belakang, kan nggak ibaratnya kaget lah ya. Dia juga nggak nyangka bahwa si pengawal kekaisar atau kaisar yang topeng hitam itu, si pasukan hantu itu bakalan ngebunuh dia begitu aja guys. Nah ini yang gue gambar beberapa adik-adiknya nih dikit lagi, tinggal gue warna-warnain aja ya. Gue warnain sedikit lah ya biar batu, meskipun nggak sama tapi agak mirip ya. Yang penting kalian tahu kalau ini adalah salah satu karakter dari Magic Emperor. Nah, oh iya, kalau kalian mau nge-review, meminta request ya, kalian minta request review manhwa atau anime yang lain, manga yang lain ya, silakan bisa DM IG gua atau YouTube gua ya, TikTok gua juga ada juga ya. Kalau kalian mau belajar tentang desain ya, entah itu website, ilustrasi, karakter, aplikasi dan lain-lain, bisa langsung ke DM ke gue. Di YouTube gue juga udah ada playlistnya banyak banget, itu udah semuanya lengkap ya. Kalian tinggal belajar aja, siapa tahu bisa jadi pemasukan kalian. Lumayan kan kalau kalian bisa punya imajinasi sendiri buat karakter A, kalian bisa bikin karakter B yang bisa nanti dijual ke marketplace, atau kalian bisa dapat klien suruh ngerjain A, B. Lumayan loh duitnya buat jajan-jajan mah. Jadi hobi disalurin jadi duit. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini Jovan belum nongol-nongol ya, tapi kemarin dia sempat di akhir-akhir cerita dia nongol ya, karena mungkin si Jovan ini lagi fokus buat buat mengobati anggota-anggota dia yang udah luka, terus ada tetua juga yang terlukanya parah ya. Dia lagi benar-benar fokus ke situ daripada fokus mikirin yang emang itu bukan keluarga lo. Nah, makanya di sini si Jovan lagi nyiapin bahan-bahannya dan semuanya ya kan. Nah, nanti kemungkinan dia bakalan nerima pesan juga dari si Dugu ya. Nah, si adik angkatnya ini bakalan minta persetujuan oleh Jovan ya, karena Jovan mau nggak mau kan dia itu seperti pemimpin bayang-bayang guys. Meskipun dia disebut pelayan Jovan, tapi dia itu yaitu pemimpin bayang-bayang ya. Emang dia rencananya nggak akan mau memimpin klien loh. Emang dia sepertinya bukan orang yang emang tujuannya perannya gila kayak seperti Kaisar dan lain-lain. Karena ini kan tentang dia itu lebih ke kultivasinya, lebih ke ngarah kekuatan biar lebih kuat lagi ya kan. Nah, makanya semuanya sama dia udah direncanain lah ya kan, buat ngelindung klien lo ke depannya. Gimana caranya biar musuh-musuh yang akan datang juga bisa tetap klien lo terus berdiri. Nah, makanya dari 7 bangsawan itu dipecah dan disatuin sama Jovan, diambil orang-orang yang benar-benar penting buat dikendalin sama Jovan biar nggak berkhianat lah ya. Oke, mungkin cukup sampai sini aja yang bisa gue kasih tahu ke kalian ya, karena udah gue warnain semua backgroundnya. Dan terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa lagi di next video.